Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iqbal Izzatur Rahman. Saya dari kelas A, Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis peternakan kambing berbasis syariah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada masalah dalam berbisnis peternakan kambing. Saya mengambil 3 poin. Bagaimana bisnis peternakan kambing sangat menguntungkan. Ini pertanyaannya. Terus faktor yang mendukung bisnis peternakan kambing berbasis syariah itu apa? Yang ketiga adalah bagaimana menghadapi persaingan bisnis di peternakan kambing yang semakin banyak atau di pasar dan di kalangan para peternak kambing itu sendiri. Yang kedua adalah tujuan. Tujuannya dalam penjelasan saya ini adalah memahami etika dalam berbisnis kambing, memahami aspek-aspek yang dibutuhkan dalam berbisnis peternakan kambing. Yang ketiga, memahami konsep bisnis Islam. Dari pembahasannya, bisnis kambing ini sendiri di Indonesia semakin pesat karena pertama, masyarakatnya di Indonesia mayoritas adalah agama Islam. Nah, nanti di setiap tahunnya mesti ada Idul Adha dan ada Akikoh, ada kuliner sendiri yang sangat banyak kita bisa melihat ya. Nah, selain momen-momen seperti ini juga di peternakan kambing juga ada yang memanfaatkan pupuknya, ada yang memanfaatkan bulunya atau dijadikan wool, atau yang memanfaatkan susunya. Bagi peternak kambing sendiri, seperti ini adalah suatu seni, mereka mau mengambil bagian mana. Kalau di yang saya jelaskan adalah saya lebih menjurus ke penggemukan kambing. Nah, selanjutnya, rencana dan tahapan. Nah, sesuai dengan apa yang pertama kita akan lakukan ketika kita berbisnis kambing adalah memperkirakan pengeluaran. Dan di sini kita bisa ya mengira-ngira nanti kita mau beli berapa kambing dan rencana anggaran biayanya seberapa, kita memiliki modal berapa. Nah, kita sesuaikan di sini. Yang kedua adalah melihat harga pasar. Apakah kalau kita mengeluarkan uang segini, apakah kita akan mendapatkan uang itu kembali atau tidak. Nah, melihat harga pasar ini sendiri juga menentukan nanti kita akan memelihara kambing berjenis apa. Contohnya gembel, etawa, kacang, atau yang lainnya Garut. Mempersiapkan pangan dan pakan hewan ketika kita sudah fix, ayo kita siapkan tempatnya dan pakannya tersedia atau tidak. Nah, kalau kita pakannya itu beli, mending tidak usah kita membuat peternakan kambing karena membeli itu relatif sangat mahal dan keuntungannya relatif sedikit. Yang keempat adalah kesehatan ternak. Inilah lihat kesehatan ternak ini di kandang yang baru ini apakah semakin baik atau semakin buruk. Nah, itu kita lihat. Karena kambing ini seperti manusia ya, bisa sakit, pancaroba, dan yang lainnya. Yang kelima adalah memperbarui rancangan atau RAB, rancangan biaya, di setiap kita pemutaran kambing. Jadi, di saya sendiri setiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ketika kambing ini sudah layak dijual, kita jual. Nah, itu nanti catat pengeluarannya berapa, dan sebelumnya itu menjual dengan harga berapa, belinya itu berapa, ongkosnya berangkat dari pasar sampai ke kandang berapa, vitaminnya berapa, pakannya berapa, dihitung. Nah, nanti ketemu nih hasil akhirnya. Terus yang terakhir yang sangat penting, rencananya adalah kalian meriset pakannya. Kalau di saya sendiri adalah menggunakan C4 dan beberapa obat rahasia yang lainnya yang nantinya dibuat menjadi pakanan silase atau fermentasi. Nah, pemutaran uang berbisnis syariah. Nah, berbisnis ini mesti kita juga bisa bukan hanya masalah kandang, masalah kita menjual, tapi ada investasi, ada urusan di balik meja ya, investasi. Nanti ada beberapa orang yang mungkin ingin bergabung dengan memiliki uang atau modal sedikit, tapi ingin berbisnis, bisa investasi berupa kandang, kendaraan, atau hewan itunya sendiri. Atau bahkan bisa lahannya atau mempersiapkan pakannya. Nah, dengan hal seperti ini nanti kita akan menggunakan sistem bagi hasil. Nah, kalau kita untung sekian, kita berikan sekian. Kalau kita rugi ya kita bagi rata ruginya.
bukan satu pihak yang dirugikan. Kalau yang sekarang kita temui, kalau tidak dibuat berbagai syariah, ketika kambing itu mati, ownernya yang rugi, yang ngingu atau bahasanya merawat ya tidak mendapatkan kerugian. Ketika semua keuntungan sudah didapatkan, maka kita perlu mengeluarkan zakat infak sekian persen. Nah, kalau di ekonomi Islam sudah jelaskan ya, setiap tahun 2,5% atau lebih tidak masalah. Itu tergantung teman-teman sendiri mau berapa. Nah, di kesimpulan. Nah, tadi waktu awal kan di tahap tujuan konsep bisnis Islam. Nah, bisnis Islam ini sendiri sudah saya jelaskan tadi ya, sedikit banget di bagian di pemutaran uang syariah. Nah, ketika kita melihat bisnis kambing ini mesti semuanya tidak akan berjalan lancar ya, seperti yang kita inginkan, mesti ada plus minusnya. Tapi ketika kita pikir-pikir kalau kita berbisnis, lihatlah sesuatu yang positifnya. Ya memang banyak kekurangan, kita lengkapi terus, tapi kita lihat sisi positifnya. Apakah ketika kita berhasil, alhamdulillah, kita gagal sekali, tidak apa-apa, kita ulangi lagi sampai berkali-kali sampai berhasil. Peluang usaha seperti ini yang seharusnya kita pemuda milenial yang memasuki, bukan orang-orang tua yang menguasai pasar sekarang ini adalah pemain-pemain lama. Jadi ayo teman-teman semuanya, kita mulai berbisnis sendiri gitu. Dari hal kecil-kecil dulu tidak apa-apa. Ya mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Bye bye.